Assalamualaikum, halo Brodi, apa kabar? Kali ini, admin secara khusus akan membahas smartphone 3 jutaan yang memiliki performa kencang, kualitas kamera mumpuni, durability yang di luar ekspektasi, serta desain slim yang anggun dan menawan, tapi dengan kapasitas baterai jumbo parah. Halo Moto. Di urutan pertama, kita disambut oleh Motorola G67 Power 5G. Seperti namanya, smartphone ini menawarkan spesifikasi yang serba powerful di kelas 3 jutaan. Motorola G67 Power 5G memiliki desain yang khas. Back covernya terlihat mewah dengan bahan yang empuk, semacam jenis vegan leather yang nyaman dan tidak licin. Untuk pilihan warnanya, tersedia 2 varian, yaitu Pantone Blue Curaçao dan Pantone Cilantro. Kalau admin pribadi sih suka yang warna ini ya, kayak hijau army gitu. Cakep dan mewah banget dilihat. Tidak hanya terlihat cakep dan mewah, faktanya smartphone ini sudah melewati 13 kali level military grade durability test, ditambah lagi dengan sertifikasi IP rating IP64, serta stereo speaker dengan Dolby Atmos yang semakin menambah ketangguhannya untuk menemani setiap aktivitas kalian seharian. Smartphone ini memakai layar IPS LCD seluas 6,73 inci, 120 Hz, FHD+, 1080x2400 dengan tingkat kecerahan mencapai 1050 nits serta dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i. Cuma sayangnya, sebagai sektor utama yang akan sering kita pandangi, bezel layarnya terasa cukup tebal, terutama pada bagian dagunya. Tapi mengingat smartphone ini berada di kelas harga 3 jutaan, maka maklum saja jika dibuat demikian. Terlebih dengan harga 3 jutaan dan spesifikasi layar seperti itu, menurut admin pribadi sudah cukup nyaman buat nonton atau main game. Lanjut, kita bahas performanya guys. Smartphone ini dibekali chipset Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer, serta varian RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB saja di Indonesia. Tapi tidak perlu khawatir, karena ada fitur RAM boost hingga 24GB yang akan membuat multitasking kalian lebih lancar. Tes Antutu versi 11 pada smartphone ini mencetak skor sebesar 874.346, dan sistem operasinya memakai Hello UI berbasis Android 15. Lanjut ke sektor kameranya guys. Dibekali dengan dual kamera yang terdiri dari kamera utama beresolusi 50MP wide menggunakan sensor dari Sony, serta kamera ultra wide 8MP. Kamera utamanya mampu merekam video 4K 30fps. Sementara kamera selfie-nya memiliki resolusi 32MP wide yang juga mampu merekam video 4K 30fps. Tidak ketinggalan pada sektor sumber dayanya guys, smartphone ini memakai port USB Type-C 2.0. Baterainya menggunakan teknologi silicon carbon lithium ion berkapasitas 7000 mAh dan memiliki fast charging sebesar 30 watt. Perlu kalian perhatikan guys bahwa smartphone ini memiliki beberapa poin penting yang perlu dicatat. Yang pertama, smartphone ini memiliki bezel layar yang cukup tebal terutama pada bagian dagunya. Lalu fast chargingnya hanya 30 watt saja. Ditambah lagi yang paling disayangkan, smartphone ini tidak memiliki fitur NFC. So, biar kalian semakin yakin dengan smartphone yang satu ini, berikut admin sudah buatkan daftar kelebihan dan kekurangan smartphone ini, termasuk juga update harganya saat video ini admin buat. Skuy, kita lihat guys! Lanjut pada smartphone kedua guys, yaitu Oppo A3X. Berbeda dari Moto G67 Power 5G yang kita bahas di awal video, smartphone ini hadir dengan spesifikasi yang jujur saja membuat admin bingung. Bahkan Bang David Gadgetin saja lumayan nahan kesel ketika membahas smartphone ini. Bootingnya lumayan lama ya. Tapi mengingat harganya yang hanya sejutaan, rasanya wajar saja jika spesifikasi yang diberikan agak absurd. Smartphone ini memiliki sertifikasi Military Grade Durability Test, IP rating IP54, memiliki card slot, memakai USB Type-C 2.0, memakai chipset Snapdragon 6S 4G Gen 1 dengan fabrikasi 11 nanometer. Perlu kalian ketahui bahwa realitanya Snapdragon 6S 4G Gen 1 ini adalah rebranding dari Snapdragon 662 loh. Tapi sekalipun demikian, chipset ini masih sangat mumpuni untuk menjalankan banyak tugas. Chipset tersebut disokong oleh varian RAM 4GB per 128GB dan RAM 6GB per 256GB. Lanjut pada sektor layar,
Smartphone ini memakai layar IPS LCD seluas 6,67 inci, HD Plus 720x1604 pixels, 90 Hz, dengan kecerahan 1000 nits, serta menggunakan perlindungan layar Panda Glass. Di atas kertas memang terdengar biasa saja, tapi ketika melakukan beberapa pengujian kecil, layar smartphone ini agak sedikit lemot, terutama ketika baru dihidupkan. Lantas bagaimana dengan sektor kameranya? Nah, untuk sektor kamera, terdapat 2 kamera yang terdiri dari 8 megapiksel wide yang dilengkapi BDAF. Lalu ada kamera gimmick auxiliary lens. Keduanya mampu melakukan perekaman video 1080p 30 fps saja. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sangat di luar ekspektasi guys, karena resolusinya hanya 5 megapiksel saja dengan kemampuan perekaman video 1080p 30 fps juga. Tapi bagusnya, selain memiliki sertifikasi military grade durability test, smartphone ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5100 mAh dan fast charging sebesar 45 watt. Nah, biar semakin jelas, berikut admin sudah buatkan daftar kelebihan dan kekurangan smartphone ini, serta update harganya saat video ini admin buat. Squee, kita lihat guys. Beralih kepada smartphone berikutnya yang cocok banget buat kalian yang kerja di lapangan, karena baterainya tidak cuma tahan seharian, full body super kuat benturan, ditambah lagi oleh triple IP rating yang super tahan air bertekanan, dibekali juga dengan sertifikasi SGS dan military grade bikin lebih aman, membuat smartphone yang satu ini pantas menyandang status smartphone andalan di harga 2 jutaan. Dan smartphone tersebut adalah Vivo Y21D. Perlu kalian perhatikan bahwa selling point dari smartphone ini bukanlah performa, tapi harga yang terjangkau plus memiliki ketahanan yang super tangguh dan angkuh di segala medan. Vivo Y21D hadir sebagai smartphone tangguh dengan desain ringkas yang menawan. Baterainya jumbo super badak dan memiliki sertifikasi ketahanan yang serba ekstrim. Dari sisi performa, ponsel ini menggunakan chipset Unisoc T7225, fabrikasi 12 nanometer yang dirancang untuk efisiensi daya penggunaan harian. Jadi jangan berharap lebih ke smartphone ini kalau kalian pakai untuk gaming, sekalipun tentu saja masih lancar dan aman-aman saja kok. Disupport oleh beberapa varian memori yang cukup fleksibel, mulai dari 4GB, 6GB, hingga 8GB RAM dan penyimpanan internal 128GB hingga 256GB. Selain itu, masih tersedia slot microSD yang bisa diperluas hingga 2TB, serta tersedia fitur extended RAM yang menambah kapasitas RAM virtual hingga plus 8GB, agar multitasking lebih lancar. Di bagian layar, Vivo Y21D menggunakan panel IPS LCD seluas 6,68 inci beresolusi HD+ dengan dukungan refresh rate 60Hz hingga 90Hz. Kecerahan puncak mencapai 1000 nits, warna layar tampil lebih hidup dengan cakupan 83% NTSC. Kerapatan pikselnya berada di angka 264 ppi, serta menggunakan perlindungan layar Guardian Glass yang dirancang untuk perlindungan ekstrim. Untuk sektor kamera, perangkat ini mengusung konfigurasi 50 megapiksel plus 0,08 megapiksel pada kamera belakang, lengkap dengan mode fotografi seperti Night Mode, Portrait Mode, Pro Mode, Panorama Mode, hingga Underwater Mode berkat sertifikasi tahan airnya. Sementara kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel dengan aperture 2.2, cukup untuk kebutuhan selfie dasar dan video call. Lanjut pada sektor sumber daya, smartphone ini memakai USB Type-C 2.0, baterai jumbo super badak sebesar 6500 mAh, menggunakan teknologi Li-ion Blue Volt yang diklaim tetap sehat hingga 5 tahun, berkat ketahanannya yang mencapai 1600 siklus pengisian. Disupport juga oleh pengisian cepat sebesar 44 watt flash charge, mampu mengisi dari 1% ke 50% dalam 40 menit, sekaligus dilengkapi sistem proteksi pengisian 29 dimensi untuk keamanan dan kestabilan daya. Berikut daftar keunggulan dan kekurangan smartphone ini serta update harganya saat video ini admin buat ya. Squee, kita lihat guys. Beralih ke smartphone berikutnya, ada Realme C75 4G. Tidak kalah dengan Vivo Y21D sebelumnya yang kita bahas, smartphone ini tidak hanya memiliki durability yang tangguh,
Tapi, beberapa fitur lainnya juga tersedia. Di harga 2 jutaan, Realme C75 4G mampu mewujudkan impian banyak orang. Selain dilengkapi dengan fitur NFC, smartphone ini juga memiliki sertifikasi Triple IP rating yang tahan debu dan air, serta sanggup menyelam sampai kedalaman 2 meter selama 60 jam. Ditambah ada fitur Sonic Wave Water Ejection, yang mana speaker ponsel bisa mengusir atau mengeluarkan air dari dalam tubuhnya hanya dengan ketukan. Sangat praktis kalau tiba-tiba kecipratan atau tercebur. Struktur fisiknya juga sangat kokoh dengan armor shell glass yang diperkuat litium, aluminium, dan boron, serta desain rangka internal yang menyerap guncangan. Pada sektor performa, Realme C75 4G dibekali dengan chipset MediaTek Helio G92 Max, chipset berbasis fabrikasi 12 nanometer. Disupport oleh kombinasi inti CPU octa-core dan GPU Mali G52 MC2, memberikan respons yang smooth untuk penggunaan harian dan multitasking. Sementara dukungan RAM dinamis hingga 8GB plus 16GB virtual, memberi fleksibilitas lebih lewat memori manajemen pintarnya. Lanjut pada sektor layar, layarnya memakai IPS LCD seluas 6,72 inci dengan resolusi FHD plus 1080x2400. Refresh rate-nya 90Hz, ditambah touch sampling rate 180Hz, membuat pengalaman scrolling atau bermain game terasa lebih responsif. Kecerahan layarnya juga oke dengan typical brightness hingga 580 nits dan puncak HBM mencapai 690 nits untuk visibilitas yang baik di luar ruangan. Bahkan layarnya sudah memakai perlindungan dari armor shell glass. Lanjut lagi guys ke sektor kamera. Realme C75 4G punya kamera selfie beresolusi 8MP dengan bukaan f2.0 dan FOV sekitar 80 derajat, mampu merekam hingga 1080p 30 fps. Sementara di belakang terdapat kamera utama beresolusi 50MP dengan lensa f1.8 dan teknologi PDAF untuk fokus cepat dan secondary unspecified camera. Kamera belakang tersebut juga mendukung mode foto seperti portrait mode, night mode, panorama mode, dan dapat melakukan perekaman video 1080p 30 fps. Lanjut lagi ke sektor sumber daya alamnya. Realme C75 4G menggunakan teknologi lithium polimer baterai berkapasitas 6000 mAh yang disupport oleh fast charging 45 watt. Berikut daftar keunggulan dan kekurangan smartphone ini serta update harganya saat video ini admin buat. Sekui kita lihat guys. Beralih ke smartphone berikutnya, ada Vivo IQ Z10 Lite. Berbeda dengan beberapa smartphone sebelumnya, karena smartphone ini mengandalkan chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6 nanometer, disupport oleh varian RAM 8GB, serta memori internal 128 hingga 256GB. Layarnya menggunakan panel AMOLED Ultra Vision seluas 6,67 inci, FHD+, 1080x2400, refresh rate hingga 120Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 1800 nits. Untuk ketahanannya, smartphone ini juga tangguh, mampu bertahan dari benturan, jatuh dari ketinggian 1,5 meter, semprotan air bertekanan, dan debu berkat beberapa pengujian yang sudah tersertifikasi. Sementara untuk sektor fotografi, smartphone ini membawa kamera utama 50MP wide, ditemani lensa depth 2MP dan kamera selfie-nya 8MP wide. Lalu untuk suplai dayanya, IQ Z10 Lite dibekali baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh, lengkap dengan fitur 44W flash charge serta bypass charging agar tetap aman saat digunakan sambil bermain game. Berikut daftar keunggulan dan kekurangan smartphone ini serta update harganya saat video ini admin buat. Sekui, kita lihat guys! So, itulah dia beberapa daftar smartphone terbaik yang memiliki ketangguhan yang cocok banget bagi kalian yang kerja di lapangan. Terima kasih udah menonton sampai akhir. See you next time. Bye-bye.